Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Syarifah dengan nomor NIM 2110409008, yang mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang opini saya mengenai perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau yang biasa kita kenal teknologi AI dalam dunia pendidikan. Apa saja sih keuntungan atau tantangan yang akan dihadapi dalam dunia pendidikan? Langsung saja kita simak materi selanjutnya. Teknologi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun. Kehadirannya dengan berbagai fitur, fungsi, dan tampilan yang baru semakin berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal pendidikan. Kecerdasan buatan mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Kecerdasan buatan menjadi bagian primer dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa mendatang. Bila kita berbicara mengenai teknologi pendidikan, kita harus fair mengatakan bahwa belum sepenuhnya teknologi ini digunakan dalam pembelajaran. Di era sekarang yang semakin kompetitif, masih terdapat lembaga pendidikan yang belum menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Seyogyanya sekolah di era sekarang harus memanfaatkan lahirnya teknologi yang memudahkan pekerjaan guru maupun siswa. Sekolah bisa memanfaatkan aplikasi atau media yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti memberikan umpan balik, memilih materi pembelajaran sesuai, maupun menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau AI dalam dunia pendidikan menawarkan sejumlah peluang dan tantangan yang signifikan. Berikut ini adalah analisis mengenai peluang dan tantangan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas peluang. Pada peluang ini ada beberapa peluang. Yang pertama, personalisasi pembelajaran, yang mana AI ini memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih efektif dengan menganalisa data tentang gaya belajar dan kemajuan individu. Platform pembelajaran yang didukung oleh AI dapat menyesuaikan konten, kecepatan, dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap siswa. Poin yang kedua ada aksesibilitas yang lebih baik. AI memungkinkan sumber daya pendidikan tersedia untuk siswa di seluruh dunia, termasuk di daerah terpencil. Chatbot berbasis AI misalnya dapat membantu dan membimbing siswa secara real-time, mengurangi perbedaan antara siswa yang memiliki akses terbatas ke sumber daya pendidikan. Poin selanjutnya ada otomatisasi tugas administrasi. AI dapat memungkinkan guru untuk lebih fokus pada pengajaran dan interaksi dengan siswa dengan mengotomatiskan tugas administratif seperti penilaian, pengelolaan data siswa, dan pembuatan laporan. Poin yang keempat yaitu pembelajaran adaptif. Sistem pembelajaran adaptif yang didukung oleh kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk melacak kemajuan siswa dan secara konsisten menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa. Hal ini mungkin untuk menemukan kekuatan dan kelemahan siswa lebih cepat dan akurat. Peluang yang kelima yaitu pembelajaran berbasis data. Dengan bantuan kecerdasan buatan, analisis data besar memungkinkan lembaga pendidikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas pengajaran, kurikulum, dan perkembangan siswa. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu pengalaman belajar yang lebih menarik. Pembelajaran interaktif dalam penggunaan realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR misalnya memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan belajar lebih menarik dan interaktif. Selain itu juga dapat menimbulkan motivasi pada siswa yang lebih baik, yang mana sistem gamifikasi yang didukung oleh AI ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan dorongan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan yang dialami oleh pendidikan dalam perkembangan teknologi AI. Yang pertama ada keterbatasan akses teknologi, seperti contohnya digital divide, yang mana beberapa siswa ini tidak memiliki akses internet atau perangkat yang cukup untuk memanfaatkan teknologi AI secara optimal.
Selain itu, dalam keterbatasan akses teknologi ini juga terjadi kesenjangan infrastruktur yang mana sekolah terpencil itu mungkin tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi AI. Poin yang kedua yaitu masalah privasi dan keamanan. Contohnya dalam data siswa, sistem AI ini dapat mengumpulkan banyak data siswa yang mengancam privasi dan keamanan data. Selanjutnya, penting juga untuk memastikan bahwa penggunaan data siswa mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Poin yang ketiga yaitu ada etika dan bias algoritma, di mana pada poin ini ada ketidakadilan algoritma, yang mana algoritma AI ini dapat melakukan kesalahan yang tidak disengaja yang dapat mempengaruhi keputusan siswa tentang sekolah dan evaluasi mereka. Pada transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa algoritma AI ini yang digunakan dalam pendidikan dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat transparan. Selanjutnya, poin keempat yaitu ada kesiapan dan pelatihan guru. Kesiapan dan pelatihan guru ini juga penting untuk pengetahuan teknologi, yang mana guru dan staf ini harus dilatih untuk menggunakan teknologi AI secara efektif dalam proses pengajaran. Selain itu, guru dan staf ini juga sebagai stakeholder menjadi penerimaan perubahan, yang mana guru itu mungkin memerlukan waktu untuk sepenuhnya menerima perubahan metode pengajaran serta manajemen kelas yang dibawa oleh AI. Oke, yang dari awal kita sudah membahas tentang opini dalam perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau AI dan juga peluang bahkan keuntungan pendidikan dalam menyikapi perkembangan teknologi kecerdasan artifisial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.